Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menyampaikan materi tentang manajemen. Perkenalkan, nama saya Andris Yatsi, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Agatha Elisa Kurnia, absen 2. Perkenalkan, nama saya Aki Safida, absen 3. Berikut adalah materi-materi yang akan kita bahas dalam video kali ini. Manajemen. Apa sih itu manajemen? Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip manajemen menjadi pedoman kerja dalam melaksanakan manajemen. Prinsip manajemen yang pertama yaitu pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan arah, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, pemberian upah, pemutusan, jenjang jabatan, tata tertib, keadilan, stabilitas pengawal, inisiatif, dan semangat kerja. Telah kita ketahui bahwa manajemen adalah proses kegiatan untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain dengan menggunakan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang merupakan unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur tersebut yaitu 1. Tenaga kerja. Dalam kegiatan manajemen, unsur manusia paling menentukan. Manusia menjadi penggerak dan penentu tercapainya satu tujuan. 2. Uang. Dalam kegiatan manajemen, uang digunakan untuk biaya produksi, membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan membiayai kegiatan lainnya. 3. Mesin. Pemakaian mesin mempermudah proses kerja, menciptakan efisiensi, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas. 4. Bahan. Ketersediaan bahan sangat penting dalam proses produksi. 5. Metode. Metode merupakan cara dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan. Pemilihan metode yang tepat dapat menentukan keberhasilan. 6. Pasar. Pasar merupakan tempat menjual hasil produksi. Penggunaan pasar untuk mendistribusikan hasil produksi. Penguasaan pasar untuk mendistribusikan hasil produksi merupakan hal yang menentukan dalam manajemen. Fungsi dalam manajemen meliputi POAS. Pertama, P. Planning, yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal menentukan tujuan dan serta untuk mencapainya. Perencanaan yang baik berpedoman pada 5W dan 1H, yaitu what, apa yang akan dikerjakan, why, mengapa pekerjaan itu harus dilakukan, where, di mana pekerjaan akan dilakukan, when, kapan pekerjaan akan dilakukan, who, siapa yang akan melakukan pekerjaan itu, how, bagaimana caranya melaksanakan pekerjaan itu. Menurut Tehani Handoko, ada 4 tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan, yaitu pertama, menetapkan tujuan. Kedua, analisis keadaan. 3, identifikasi kemudahan dan hambatan. 4, pengembangan rencana untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu O, organizing atau pengorganisasian, merupakan proses penyusunan struktur organisasi, dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengorganisasian perlu memegang prinsip 1. Penetapan tujuan yang jelas. 2. Pembagian tugas. 3. Pelembahan wewenang. 4. Kesatuan komando. 5. Rentangan kekuasaan. 4. Tingkatan kekuatan serta koordinasi. Yang ketiga A. Actuating, yaitu penggerakan, adalah tindakan mengusahakan agar semua anggota mau secara sadar untuk bekerja mencapai tujuan. Actuating merupakan fungsi penggerakan yang mengandung definisi sebagai berikut. A. Directing, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan petunjuk dan pengarahan. 2. Commanding, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan perintah atau komando dengan tegas. C. Motivate, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan alasan-alasan, bimbingan, nasihat, dan dorongan. D. Staffing, yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkannya pada fungsi-fungsi yang sesuai dengan jabatan-jabatan tertentu. E. Leading, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberi contoh dan teladan yang baik untuk mencapai tujuan. Penggerakan akan berhasil bila memegang prinsip memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya, mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia,
menanamkan pada manusia keinginan untuk melebihi, menghargai hasil pekerjaan dengan baik dan sempurna, mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih, memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup, memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi diri. Yang keempat, C. Controlling, pengawasan. Adalah proses pengamatan, menilai pelaksanaan, pengendalian proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Mencegah penyimpangan, 2. Memperbaiki kesalahan dan menindak penyelewengan, yang ketiga mendinamiskan organisasi dan seluruh kegiatan manajemen, 4. Meningkatkan rasa tanggung jawab, 5. Mendidik pegawai jujur. Pengawasan dapat dilakukan dengan langkah-langkah: 1. Menetapkan standar untuk pengawasan, 2. Mengukur kinerja, 3. Membandingkan hasil dengan standar, 4. Memperbaiki penyimpangan dengan tindakan korektif. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pengawasan, antara lain komparatif, yaitu sistem pengawasan yang dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan rencana. Inspektif, yaitu sistem pemeriksaan setempat yang berguna mengetahui secara langsung keadaan sebenarnya mengenai pelaksanaan suatu pekerjaan. Verifikatif, yaitu sistem pengawasan dengan pemeriksaan. Investigatif, yaitu sistem pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penyelidikan. Ada 3 tingkatan manajemen. Pertama, manajemen puncak, top manajemen. 2. Manajemen menengah, middle management. Ketiga, manajemen bawah, lower management. Tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu pemimpin otokratis. Model kepemimpinan seperti ini memiliki ciri yang pertama yaitu apa yang diucapkannya benar dan harus dilakukan. Yang kedua, menganggap bawahan sebagai alat kerja semata. Yang ketiga, tidak mau menerima kritik atau saran. Yang keempat, tergantung pada kekuasaan formal. Yang kelima, menggunakan unsur paksaan. Yang keenam, cepat dalam mengambil keputusan. Yang ketujuh, sigap dalam menilai proses kerja. Yang kedua yaitu pemimpin militeristis. Model kepemimpinan ini memiliki ciri yang pertama yaitu menggerakkan bawahan dengan cara memerintah. Yang kedua yaitu tergantung jabatan dan pangkat yang dimiliki. Yang ketiga yaitu formalitas berlebihan. Yang keempat menuntut disiplin tinggi. Yang kelima tidak mau menerima kritik dari bawahan. Tipe pemimpin yang ketiga yaitu pemimpin paternalisti. Model pemimpin seperti ini memiliki ciri yang pertama yaitu terlalu melindungi bawahan. Yang kedua, hampir tidak pernah memberi kesempatan pada bawahan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, memperlakukan bawahan seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Yang keempat, tegas dalam mengambil keputusan. Yang kelima, karyawan merasa aman karena dilindungi. Yang keenam, menimbulkan ketergantungan. Tipe pemimpin yang keempat yaitu pemimpin karismatik. Model pemimpin ini memiliki ciri yaitu yang pertama daya tarik yang begitu besar, bersedia menerima saran dan kritik, mengutamakan kerjasama, memberi kesempatan pada bawahan untuk berkreativitas dan meningkatkan kesejahteraan. Terus ada selalu mengembangkan diri agar lebih cakap dan bijaksana, berani mengambil keputusan resiko tinggi. Terus yang terakhir yaitu menimbulkan ketergantungan bawahan. Tipe kepemimpinan yang kelima yaitu demokratis. Model pemimpin ini memiliki ciri yang pertama yaitu memberikan kebebasan pada bawahan untuk berpendapat dan mengembangkan diri, terus selalu mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan, dan selalu mengembangkan kapasitas dirinya sebagai pemimpin. Terus yang terakhir, menyeimbangkan kepentingan tujuan organisasi dengan kepentingan tujuan bawahan. Sekian dari kelompok kami. Thank you for attention. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye-bye.